Ya pemirsa, mungkin pemirsa yang berasal dari, Borneo atau Pulau Kalimantan, entah itu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, sudah tidak asing lagi dengan, tanaman ini ya. Walaupun tidak semua ya, saya yakin yang masih muda-muda nih, juga jarang yang tahu nih kayaknya. Kenapa disebut terong Dayak? Ini yang bikin penasaran sebenarnya. Padahal, menurut informasi yang saya dapat, yang saya cari-cari informasinya, asal muasal terong ini bukan dari Dayak. Nah, itu masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian tentunya. Ya pemirsa, jangan khawatir, hari ini kita masih ngobrol seputar pertanian ya, seputar tanaman. Nah, di depan saya ini ada durinya tajam-tajam banget nih. Ya daunnya atas bawah berduri, atas bawah berduri. Ya hati-hati di dekat tanaman ini ya. Ya di depan saya ini adalah tanaman yang dulu waktu masih kecil saya tanam. Dan jika pemirsa yang dulu pernah menyaksikan videonya, ketika menanamnya, ketika memindah tanamkan bibitnya, saya menggunakan anti stres, yaitu larutan kunyit ya. Ini ada videonya nih. Silakan yang baru mirsani, yang baru datang dan baru bergabung di channel ini, serta yang ingin mengetahui bagaimana memindah tanamkan bibit dan menggunakan anti stres bagi bibit yang baru dipindah tanamkan, langsung aja ke video itu ya. Baik, hari ini kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya, sambil sambil ngopi, sambil ngeteh juga boleh. Tentang ini, tanaman ini. Ya, kenapa saya tertarik membahas tanaman ini? Karena saya sendiri baru setelah menikah dengan orang Pontianak baru merasakan buahnya. Karena di tempat saya nggak ada, di Lombok itu nggak ada, dan di Jawa itu saya coba perhatikan gitu, itu di pasar itu jarang, yang bahkan hampir tidak ada ya yang jual buah tanaman ini. Nah, buat yang belum tahu dan sedang mencari tahu nama tanaman ini, nanti saya akan kasih tahu ya. Di video ini pemirsa akan mengetahuinya lengkap nanti. Coba saya akan informasikan selengkap-lengkapnya yang saya ketahui. Ya, jadi tetap pantengin videonya sampai selesai. Jangan setengah-setengah, karena setengah-setengah itu bikin sakit perut ya. Oke, ini dia saya sajikan informasinya. Oke pemirsa, kita akan coba memberikan informasi tentang tanaman yang sudah ada di hadapan kita ini. Baik, bagi pemirsa yang belum tahu atau sedang mencari tahu nama tanaman ini, nah ini adalah tanaman terong asam. Bahasa Latinnya Solanum ferox ya. Mungkin beberapa pemirsa mungkin akan bertanya, sebenarnya dari mana sih asal dari tanaman ini? Ya, ada referensi yang menyebutkan tanaman ini tidak diketahui asal usulnya, kebanyakan tumbuh di daerah tropika dan subtropika. Tapi dari beberapa referensi yang lain, ada yang menyebutkan tanaman ini berasal dari Belanda. Oleh sebab itu, nama lain terong ini populer sekali dengan sebutan terong Belanda. Pemirsa, terong asam atau Solanum ferox ini berasal dari famili Solanaceae atau suku terong-terongan. Di dunia terdapat 1.500 spesies. Dan dari jumlah di atas, 25 spesies terdapat di Asia Tenggara. Dan hanya 5-7 spesies saja yang bisa dimakan dan ditanam. Nah, terong asam ini biasanya tumbuh liar di daerah Asia Tenggara, Papua New Guinea, dan Amerika Selatan. Dan di Indonesia, terong ini tumbuh di daratan Kalimantan.
Dan terong ini mempunyai rasa yang sangat masam sehingga sering dimanfaatkan sebagai bahan sayuran dan campuran sambal. Ya pemirsa, di beberapa daerah terong asam ini memiliki nama yang berbeda-beda. Misalnya di Brunei Darussalam, terong asam ini biasa disebut dengan terong pasai. Kemudian di Indonesia sendiri, terong asam ini disebutnya terong asam, ada yang menyebutnya terong asam, kemudian ada juga yang menyebutnya cung bulu, ada juga yang menyebutnya terong Dayak. Ya. Kemudian di Malaysia, terong ini terkenal atau populer dengan sebutan terong Dayak, kemudian ada yang menyebutnya terong Iban, gitu ya. Iya, tanaman ini memiliki tinggi setengah sampai 1 meter, bentuknya semak ya. Kemudian dari keseluruhan pokok tanaman atau keseluruhan batang tanaman ini terdapat duri ya. Ini batangnya ini kalau tidak hati-hati bisa menusuk nih. Saya kadang-kadang kalau misalnya pas mau panen buahnya ini harus hati-hati karena di batangnya sendiri durinya sangat banyak. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini batang-batangnya ini penuh dengan duri-duri ya. Kalau tidak hati-hati lumayan juga nih nusuknya. Ya, di samping batangnya berduri begini, kemudian batangnya juga berbulu-bulu gitu ya, yang khas tanaman terong ya. Sebagian besar tanaman terong juga bentuk batangnya itu berbulu halus begitu. Oke, sekarang kita lihat bentuk daunnya nih. Nah, terong asam ini pemirsa daunnya cukup lebar ya, kalau dibandingkan dengan terong yang biasa, terong ungu gitu kan. Nah ini bentuknya sangat lebar, kemudian di tepi-tepinya itu ada cuping-cupingnya segitiga begini nih. Nah, tulang daun bagian bawah ini warnanya ungu nih, ada warnanya ungu ya, seperti terong yang lain juga ada warna ungu juga. Nah, di permukaan bagian atas ini ada duri-durinya juga nih, di setiap di setiap tulang daunnya itu terdapat duri-duri ya, terdapat duri-duri dan permukaan daunnya berbulu halus. Kemudian ini kita lihat kelopak bunganya nih, kelopak bunganya berbentuk puting dan berbulu-bulu juga nih. Iya pemirsa, karena terong yang ada di hadapan kita ini belum berbuah, saya informasikan ke pemirsa bentuk buahnya itu bulat-bulat ya, bulat-bulat seperti sebesar buah jeruk gitu lah ya. Kalau biasanya sebesar buah jeruk, bisa ada yang lebih besar juga, tergantung dari perawatan tanamannya ya. Kalau misalnya tanamannya subur sekali, buahnya bisa cukup besar. Dan buahnya jika belum matang itu warnanya hijau ya. Kemudian ketika sudah matang, buahnya atau kulit buahnya itu berubah warna menjadi agak kuning ke ungu, bukan kuning keunguan ya, agak kuning terang. Kemudian kalau dia matang lagi, lebih matang itu bisa sampai warnanya orange gitu ya, orange tua gitu kan, mirip-mirip kalau dari jauh tuh mirip-mirip jeruk gitulah warnanya. Ya baik pemirsa, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, tetap berkah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.